semuanya, kembali lagi bersama saya Arvin. Kita hari ini akan melakukan pembahasan tryout 4 nasional untuk mata pelajaran matematika. Jadi tryout ini udah kalian lakukan sebelumnya, udah diikuti, dan hasilnya udah didapatkan juga. Nah, sekarang kita akan coba lihat pembahasannya seperti apa ya. Kita akan mulai tanpa berlama-lama lagi untuk melihat solusi dari soal-soal tryout mata pelajaran matematika yang diberikan kemarin. Oke? Nomor 11, ini lumayan tricky. Katanya fx sama dengan 3x kuadrat tambah integral 0 sampai 2 dari si fx dx. Nah, kita misal ya pakai warna kuning. Misal integral 0 sampai 2 fx dx itu a lah. Gitu. Berarti kan soal di atas bisa kita tulis ulang menjadi fx sama dengan 3 X kuadrat tambah A. Nah, kita gunakan informasi yang warna kuning ini lagi. Berarti kalau fx-nya 3x kuadrat tambah A, berarti kalau saya integralkan lagi, 0 sampai 2 dari si fx dx akan sama aja integral 0 sampai 2 dari 3x kuadrat tambah A dx. Ini sendiri kan menurut pemisahan kita kan si A. Di sini itu x pangkat 3 tambah AX. Bataskan 0,2. Berarti A ini 8 tambah 2A. Selisihkan A min 8 sama dengan A. A-nya min 8. Gitu. Karena A-nya min 8, kembalikan lagi ke soal. Akibatnya kita peroleh fx-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah A kan, di sini ya. Tambah min 8, berarti kurang 8. Kurang 8. Pertanyaannya ulangi lagi, integral 0 sampai 3 dari fx dx. Berarti sama saja integral 0 sampai 3 dari 3x kuadrat dikurang 8 dx. Berarti x pangkat 3 min 8x, bataskan 0,3. Berarti x pangkat 3, 3 pangkat 3. Berarti 27 kurang 8 kali 3. 24 hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 12. Ini soal tentang limit. Nah, kita bisa notice kalau bentuk ini mirip sama yang ditanyakan kan. Kecuali pada koefisien 27, 27, 27. Ini nggak ada. Berarti kita bisa misalin aja daripada susah-susah kan. Nah, saya misalin aja. Gini, misal lah ya, fx itu adalah akar pangkat 3 dari a pangkat 3 tambah b per x pangkat 3. Gitu. Berarti kan kalau yang diketahuinya seperti itu bisa saya tulis berarti limit x menuju 2 dari fx kurang 2 per x kurang 2 itu a. Gitu kan. Nah, kemudian kan karena ini mempunyai nilai A, berarti otomatis si F2-nya pasti, Fx kurang 2 itu, ketika X-nya 2 itu pasti 0. Berarti fakta pertama yang bisa kita dapatkan dari sini adalah, pertama, F dari 2 kurang 2 itu pasti 0, sehingga F2-nya pasti 2. Karena dia harus 0 per 0. Nah, berikutnya ketika kita turunkan pakai L'Hopital, berarti kita dapatkan gini. Limit X menuju 2 dari turunannya kan. F aksen X per 1 itu A. Dari sini dapat fakta lagi. Karena ini sudah tidak 0 per 0, pasti nilai limit. Dia mempunyai nilai. Otomatis kita dapat fakta bahwa F aksen dari 2 adalah si A. Nah, ini kita simpan. Kita akan lihat yang soalnya. Soalnya, sebentar ya. Sekarang kita tulis limitnya untuk bentuk yang ditanya ya. Nah, perhatikan bahwa limit X menuju 2 akar pangkat 3 27A pangkat 3 tambah 27B
per X pangkat 3 min 4X tambah 2 per X pangkat 3 kurang 4. X pangkat 2. Nah, ini kan 27-nya bisa kita keluarkan. Jadi dia bisa menjadi akar pangkat 3 dari 27 itu 3 ya. Berarti limit X menuju 2 dari 3 si akar pangkat 3 A pangkat 3 tambah B per X pangkat 3 yang mana ini tuh si fx gitu. Berarti saya bisa tulisnya seperti ini. 3fx dikurang 4x tambah 2 per X kuadrat kurang 4. Nah, dari fakta pertama kan F2-nya 2. Masukin ke sini. 3, kita coba hitung ya. Berarti kan 3 kali 2 kurang 4 kali 2 tambah 2 per 2 kuadrat, 4 kurang 4. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8 kurang 8, 0. Ini kan 0 per 0. Berarti kita untuk kerjaannya harus pakai L'Hopital lagi. Turunkan, kita punya 3F aksen X kurang 4 per 2X. Nah, ini sudah tidak 0 per 0 karena 2 kali 2 itu 4 yang di bawah. Langsung substitusi. 3F aksen 2 kurang 4 per 4. F aksen 2 itu A. Berarti 3A kurang 4 per 4. Jawabannya adalah yang D. 13. Diketahui fungsi f dan g dengan kondisi seperti ini. Saya tulis ulang. Kita punya fx, gx sama dengan x kuadrat kurang 3x. Kalau saya turunkan, berarti ini kan pakai perkalian tuh. Berarti f aksen x, g, u aksen v, ditambah u, f, g aksen. Gitu ya. Nah, di sininya 2x kurang 3. Turunkan kedua ruas. Nah, karena kita ingin cari saat X-nya 1, substitusi aja. Ini F1, G aksen 1, 2 kali 1 kurang 3, min 1. F aksen 1 di soal udah ada, itu min 1. G1-nya 2. F1 min 1, ini yang kita cari. Berarti kan min 2 kurang G aksen 1 itu min 1. Berarti min G aksen 1-nya itu min 1, berarti 2 kurang 1 atau G aksen 1-nya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita udah mau habis. Soal nomor 14, diberikan bilangan positif M dan N. Jika MX tambah NY itu 1, nilai maksimum X-nya berapa? Nah, kita misalkan aja. Misalkan lagi kan. Misal Z itulah si XY misalkan. Oke. Nah, kalau kita mau cari Z, nilai maksimum dari Z, kita bisa pakai turunan. Artinya Z aksennya itu harus 0. Tapi Z aksen 0 itu berarti kan dia ini harus fungsinya harus dalam satu variabel. Nah, kita bisa manfaatkan si informasi yang di ini ketahui. Berarti kalau MX tambah NY itu 1, andai kan saya ubah Y-nya ya. Berarti NY itu kan 1 kurang MX. Berarti Y-nya itu adalah 1 kurang MX per N. Substitusi ke sini. Jadi kita punya Z sama dengan X 1 kurang MX per N atau X kurang MX kuadrat per N. Oke, berarti kan gini ya, X per N kurang M per N X kuadrat. Z-nya kan. Nah, berarti Z akan mencapai ekstrim saat Z aksennya itu 0. Z aksen variabelnya X, berarti 1 per N kurang 2M per NX. Itu harus 0. Kita pindahkan saja. Min 2M per NX adalah min 1 per N. Eliminasi, coret-coret-coret-coret. X-nya adalah 1 per 2M. Gitu.
Nah, karena X-nya 1/2M, sementara Y-nya udah ada di atas, tinggal kita substitusi lagi. Jadi, sama dengan 1 kurang M. Kalikan 1/2M per N. Atau 1 kurang setengah per N, atau setengah per N, atau 1/2N. Jadi, si Z ini mencapai ekstrim, dalam hal ini itu maksimum, saat X-nya itu 1/2M dan Y-nya itu 1/2N. Jadi, otomatis kita bisa menjawab Z maksimumnya itu adalah X kali Y saat X-nya 1/2M kali 1/2N atau 1/4MN. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? A. Kita sampai pada soal terakhir. Dari angka 0 sampai 9 disusun suatu bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang berulang lebih dari 1 kali. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Kalau kelipatan 5 itu dilihat dari ujungnya kan. Jadi satuannya itu, ini kelipatan 5 itu berarti satuannya 0 atau 5. Nah, karena 0 atau 5, sementara 0 itu kan tidak bisa muncul di posisi ratusan. Jadi kita bagi 2 kasus, gitu ya. Kasus 1, kalau satuannya 0. Oke, itu seperti apa? Berarti seret, ini 0 nih. Kalau 0 udah di sini, kan berarti ini nggak mungkin 0 lagi kalau udah kepake di belakang. Berarti di sini nih, ya pasti angkanya digunakannya itu 1 sampai 9. Dan itu pengisian tempatnya di sini ada 9 macam. Ini 1 macam ya. 9 macam, ini 8. Sehingga totalnya ada 9 kali 8, 72. Untuk kasus 2, kalau satuannya 5. Sama, tapi kita harus perhatikan ini. Seret, ini 5 nih. Ingat bahwa di sini 0 nggak mungkin kan. Berarti kita yang di sini angka yang bisa dipakai itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa. Belakang udah yang ambil kan. 6, 7, 8, 9. Yang di sini itu bisa. 0 bisa, tapi 5 nggak boleh lagi. 0, 1, 2, sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan jumlahnya ada berapa sekarang? Ini ada 9 dikurang 1 ke 5, berarti 8. Ini 1 ya. Ini awalnya ada 10. Dibuang 1 kan 5-nya dibuang tinggal 9. Dipakai 1 angka di depan, jadi 8 lagi. Hasilnya 64. Nah, sehingga untuk 2 case ini, kita mempunyai total 136 bilangan. Tapi untuk semestanya, berarti cukup dicari kan. Berarti untuk NS-nya itu, kita seret, ini bebas, ini 0 nggak bisa. Berarti 1, 2, sampai 9, di sini itu 0, 1, 2, sampai 9. Berarti kalau dalam pengisiannya, di sini tuh ada 9 angka, ini 10 angka dipakai 1, tinggal 9, 10 angka dipakai 2, tinggal 8. Jadi untuk semestanya itu adalah 9 kali 9 kali 8, udah saya hitung sih, 648 ya. Gitu. Jadi untuk peluangnya sendiri, kalau misalnya kita agak susah, gini aja sih saran saya ya. Berarti misalnya kita nggak bisa ngitung cepat nih, berarti kan peluangnya itu adalah 72, itu tambahkan 64, dibagi 998. Ya kan, coret aja 8-nya kan. Seret, tinggal 17/81. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ada lagi selesai ya. Selesai, terima kasih. Oke, jadi begitu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga membantu. Kita akan lihat lagi untuk soal-soal yang berikutnya. Sampai jumpa.